Halo Sobat Fisika Mania, kembali lagi bersama saya Ayeka, dimana di video kali ini saya akan membahas lanjutan video tentang ujian satuan pendidikan mata pelajaran fisika. Nah, ini merupakan part ketiga untuk soal tipe 1. Nah, jadi bagi yang belum tahu, itu saya membuat video USP fisika ini saya bagi menjadi beberapa part. Nah, karena berdasarkan USP itu totalnya 40 soal. Nah, satu video itu saya akan bahas 5 soal satu video. Nah, untuk part kali ini kita bahas nomor 11 sampai nomor 15. Nah, untuk video nomor 1 sampai 10-nya silahkan lihat di channel saya Ayeka. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 11, 3 buah pegas identik. Nah, disusun seperti pada gambar. Berarti ini identik. Kalau identik itu artinya K1, K2 sama dengan K3. Ini K1, ini K2, ini K3. Jadi kita anggap itu K. Nah, jika beban 300 gram, jadi bebannya di sini 300 gram. Nah, kita tahu masanya 300 gram. Nah, di sini perlukan Newton per meter. Artinya ini harus kita ubah ke kilogram menjadi 0,3 kilogram. Nah, oke, digantung pada K1. Ini K1. Pegas akan bertambah panjang 4 cm. Nah, khusus untuk K1 berarti delta X untuk K1 nya, khusus K1 nya ini kan bertambah, misalkan di sini. Nah, delta X K1 nya itu bertambah 4 cm. Nah, ini harus ubah ke meter karena di sini meter. Nah, itu menjadi 4 dikali 10 min 2 meter, karena meter ke sentimeter naik 2 tangga min 2. Nah, besar konstanta seluruh pegas. Artinya untuk mencari seluruh pegas ini kita cari dulu, kita satukan dulu. Ini kan antara K2 dan K3 ini kan bisa menjadi K paralel. Nah, sehingga kita cari dulu K paralelnya. K paralel itu langsung ditambahkan saja, K2 ditambah K3. Karena K2 dan K3 sama, kita anggap menjadi K ditambah K menjadi 2K. Kemudian dari paralel ini kita satukan ke K1. Nah, jadi K totalnya, nah itu sama dengan K seri. Nah, ini kan K seri antara KP dan K1. Sehingga untuk mencari K seri itu kita pakai per K1 per KS menjadi 1 per KP, karena ini KP nya ditambah 1 per K1. KP itu 2K ditambah K1 itu K, karena sama. Nah, ini sama, sehingga ini samakan penyebutnya menjadi 2K, ini tetap 1, kalau ini menjadi 2, sehingga hasilnya 3 per 2K. Nah, sehingga dari di sini diperoleh KS nya itu, ini kan pakai per, KS saja itu dibalik menjadi 2K per 3. Nah, ini K totalnya, KS sama dengan K total. Nah, untuk itu, untuk mencari ini kita perlu cari dulu K nya terlebih dahulu. Berapa itu K? Nah, lihat, karena konstanta pegasnya sama, identik, artinya di sini ada clue di mana pertambahan panjang untuk kan 1, pegas 1 itu 4 cm. Nah, pegas 1 ini ditarik oleh yang namanya massa ini. Massa ini memiliki berat, sehingga beratnya itu kan massa kali gravitasi. Massanya 0,3, gravitasi 10 ini. Sehingga W nya itu hasilnya menjadi 3 Newton. Nah, dari itu kita peroleh bahwa gaya pegas kan itu sama dengan K dikali delta X, karena ini kondisinya dalam 1, berarti gaya pegas 1 K1 delta X1, sehingga F1 ini yang naik cuman hanya ada beratnya itu 3 Newton. Nah, K1 itu K1 itu kan kita anggap jadi K. Nah, delta X1 itu 4 kali 10 min 2, sehingga K sama dengan 3 per 4 dikali 10 min 2, sehingga K 3 bagi 4 itu 0,75 dikali 10 pangkat 2, karena kan
per di bawah kita naikkan ke atas menjadi pangkatnya menjadi positif, sehingga K-nya menjadi 75 Newton. Nah, dari 75 Newton ini kita masukkan ke sini. Nah, sehingga 2/3 dikali 75. Nah, ini kita bisa coret, bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 25. 25 kali 2 itu 50 Newton. Maka hasilnya besar kotoran setengah pegas seluruhnya itu 50 Newton. Nah, kalau sini jawabannya yaitu C. Nah, ini C. Maka hasilnya adalah C. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini kita satukan. Nah, soal nomor 12 kita kecilkan sedikit supaya kelihatan pilihan gandanya. Nah, soal nomor 12, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Sebuah benda jatuh bebas dari 20 meter. Ini 20 meter. Nah, jika G gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda saat berada 15 meter. Ini di atas tanah adalah. Nah, ini kalau sudah begini, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, kondisi 1 di mana EP1 dengan ketinggian 20 meter ditambah EK1 karena masih di awal di sini, berarti EK-nya nantinya EK1 sama dengan 0 nantinya, sama dengan EP2 dengan ketinggian 15 meter ditambah EK2. Nah, EP1 itu kan massa kali gravitasi kali H. Jadi 20 cm ini 20 meternya kita anggap H1. Kalau ini H2, ini jadi H1 ditambah EK1 itu 0 karena masih di atas tidak bergerak. Kemudian EP2M kali G kali H2. EK2 itu 1/2 massa kali kecepatan. Nah, kecepatan kuadrat, maka ini kecepatan akhir P2-nya. Nah, yang ditanya kecepatan benda saat berada 15 meter. Jadi yang kita cari ini di sininya. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, masanya itu, nah masanya tidak ada. Cuman di sini ini kan dimana masanya kan satu paket nih. Kalau ini kan bisa kita keluarkan. Beda ruas ada masanya sama, berarti ini kita boleh coret, ini kita boleh coret masanya, jadi hilang. Berarti sisa gravitasi kali H1, gravitasi H2 tambah setengah P2 kuadrat. Gravitasi 10, H1 20, 0 kita abaikan. Gravitasi 10, H2 15 ditambah 1/2 P2 kuadrat yang kita cari. Nah, 10 kali 20 itu 200. 10 kali 15 itu 150 ditambah 1/2 P2 kuadrat. Nah, ini pindah ruas, amalan positif jadi negatif, jadi 200 dikurangi 150, jadi ini 1/2 P2 kuadrat. Nah, 200 kurang 150 itu 50. Nah, sehingga 1/2 P2 kuadrat. P2 kuadrat ini pindahkan, jadi kali 50 dikali 2, sehingga hasilnya 100 sama dengan P2 kuadrat. Sehingga P2 itu diakarkan akar dari 100, hasilnya menjadi 10 meter per sekon. Maka jawabannya adalah C. Nah, begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13. Nah, dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar ini. Bergerak. Kedua bola kemudian bertumbukan tidak lenting sama sekali. Artinya nanti bentuknya seperti ini. Nah, dia bersatu. Nah, jadi dia bersatu, tidak lenting sama sekali. Kecepatan A dan B setelah tumbukan adalah Nah, dalam arti kalau tidak lenting sama sekali, maka berdasarkan hukum kekalahan momentum itu di mana itu kan M dikali V. Nah, dikali V, anggap ini VA, kemudian ditambah ini dalam arti massa A, maaf. Kemudian kita fokus ke massa B dikali VB. Nah, kemudian karena bersatu maka massa A ditambah massa B. Nah,
tidak lenting sama sekali dalam arti bersatu, maka ini V aksennya. Karena bersatu artinya V-nya juga sama. VA sama dengan PB sama dengan P. Jadi ini yang kita cari. Nah, langsung saja masukkan, substitusikan angkanya. Massa A itu 1 kg, VA itu 2, ditambah massa B itu 1, PB itu 1, sama dengan massa A 1, massa B 1 kali V aksen yang kita cari. 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 1 tambah 1, 2 V aksen, 2 tambah 1, 3 sama dengan 2 V aksen, sehingga V aksen sama dengan 3/2. Atau ini kan bentuknya nih. Nah, 32 itu kan sama dengan 1/2 meter per sekon. Maka hasilnya 1/2. Jawabannya adalah C. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 14. Nah, 2 batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya, dan ujung-ujung yang lain diberikan suhu berbeda seperti pada gambar ini. Nah, bila panjang dan luas penampang kedua logam sama, tapi konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q. Nah, di sini sudah diketahui bahwa 2 kali. Berarti KP sama dengan 2KQ. Nah, maka suhu tepat pada sambungan di B adalah, suhu tepat pada sambungan di B kita anggap TC yang ditanya. Nah, ini berarti di sini TC-nya berapa? Nah, begitu. Jadi kita gunakan perbandingannya, di mana untuk konduktivitas rumusnya itu kan K konstanta dikali luas penampangnya dikali delta T-nya per diameternya, per diameter. Nah, karena ini perbandingan antara logam 1 dan logam 2, maka di sini kita anggap KP, AP, P, DP. Kemudian KQ, AQ, delta TQ per DQ. Nah, di sini DQ-nya ini sama bentuknya, ini kan sama diameternya, berarti ini kita coret karena sama. Kemudian KP-nya tidak bisa kita coret dengan KQ karena berbeda. Luasnya juga sama di sini. Nah, luasnya AP-nya boleh kita coret dengan AQ karena sama. Nah, yang berbeda itu delta TP dan delta TQ, sehingga persamaannya bisa menjadi KP dikali delta TP, KQ dikali delta TQ. Nah, sehingga KP, nah ini delta TP, kita lihat dulu. Secara logika di tengah-tengah ini, kalau gabungan suhu antara 60 dengan 30, maka kemungkinan besar ini antara 60 dan 30. Artinya di sini berada suhu di tengah-tengah. Nah, jadi supaya pengurangannya menjadi tidak positif, tidak negatif, maka kita lihat untuk kan di P kita kurang 60 dikurang TC. Berarti suhunya yaitu 60 dikurang TC yang kita cari. Kemudian KQ. Nah, di sini berarti TC dulu kurang 30 supaya tidak negatif hasilnya. Nah, ini kan secara logika kan 60 dan 30. Artinya nilai di sini antara 60 dan 30. Bisa saja ini 40 mungkin, 50 mungkin ya. Yang jelas apapun hasilnya nanti TC kurang 30 ini tidak akan negatif. Maka di sini kita balikkan TC kurang 30. Nah, KP kita ganti dengan 2KQ. 60 kurang TC, KQ, TC kurang 30. Nah, KQ sama boleh kita coret, maka ini sisa 2. Ini kita kalikan, kalau bahasa matematika kalikan pelangi bahasanya. 2 kali 60, 2 kali TC. 2 kali 60 itu 120, 2 kali TC berarti 2 TC sama dengan TC dikurang 30. Nah, kita samakan, pindah ruaskan.
120, ini negatif 30 pindah was menjadi positif 30. TC ini negatif 2 TC pindah menjadi 2 TC. Maka hasilnya 120 tambah 30 itu 150. TC ditambah 2 TC itu menjadi 3 TC. Sehingga TC 150 pindah ruas awalnya kali menjadi bagi TC 150 bagi 3 itu 50 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah D. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir pada video kali ini. Nah, soal nomor 15. Gambar menunjukkan penampakan pesawat pada saat pesawat tinggal landas. Berarti pesawat naik ke atas. Ketika pesawat akan mendarat, pilot harus mengatur posisi sayap agar mendarat artinya turun. Nah, kalau mau turun otomatis logikanya kalau mau turun tekanan di bawah ini harus lebih kecil. Tekanan di bawah 1, tekan 1 ini 2. Tekanan di bawah itu lebih kecil dari tekanan 2. Nah, tekanan itu berpengaruh dari yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan. Sehingga untuk tekanan kan itu kan berbanding terbalik. Nah, tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Berbanding terbalik dengan kecepatan. Artinya kecepatan di bawah ini harus berbanding terbalik. Maka V1-nya harus lebih besar dari V2. Nah, V1-nya harus lebih besar dari V2. Artinya kalau di bawah semakin cepat udaranya, maka tekanannya akan menjadi kecil. Nah, begitu logikanya. Karena kan cepat. Nah, untuk itu sehingga tekanannya menjadi lebih kecil. Nah, sehingga jawabannya itu adalah B. Nah, begitu. Dalam arti kalau lebih diperjelas, di mana secara ringkasannya akan saya buat. Nah, kalau F1 sama dengan F2 itu pesawat akan jatuh bebas. Ini akan jatuh bebas. Nah, kalau ini mau turun, kalau ini naik. Nah, kalau ini V1 sama dengan V2 itu sama. Dia dalam arti akan jatuh bebas juga, sama. Kemudian F1 lebih besar dari F2, itu pesawat dapat naik atau turun. F1 lebih besar dari F2 itu dapat naik atau turun. Nah, tergantung dari kondisi di mana ada tambahan beratnya lagi. Nah, ini kondisi yang lain lagi, nanti akan dibahas secara lebih mendetail. Yang jelas untuk kan turun itu diperlukan kecepatan di bawah itu harus lebih besar dari kecepatan di atas. Nah, begitu. Nah, oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk kan video lanjutannya soal nomor 16 sampai 20. Kemudian saksikan video-video saya di channel AYK untuk kan pembahasan soal fisika yang lainnya. Saya dengan salam fisika mania.